Saudara-saudara dimuliakan Allah Ta'ala, sambil kita menunggu waktu Isya, ada baik kita mendengarkan. Bila mana kita ikuti, perlu Buya sampaikan dan wajib Buya sampaikan. Apa ujian kita setelah selesai bulan Ramadan tahun yang lalu? Sesungguhnya kita kan berpuasa itu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah kan. Ujiannya bukanlah dari bulan suci Ramadan tanggal 1 sampai 30 kita Idul Fitri. Bukannya. Ujiannya justru bagi orang berpuasa di bulan suci Ramadan 11 bulan berikutnya ujiannya. Kenapa ketika kita bulan Ramadan rajin sholat 5 waktu di masjid, rajin baca Al-Quran, dan rajin melaksanakan sholat witir, sholat hajat, sholat tahajud, tarawih kan biasa itu ya, malam kan. Tapi begitu selesai Ramadan biasanya kita lupa bahwa rutinitas itu kita kurang-kurangi sampai kita menuju Ramadan lagi. Baru sibuk bulan Sya'ban, minta doa agar disampaikan umur sampai bulan Ramadan. Kita lihat 2 bulan terakhir rutin kita berdoa kepada Allah agar kita disehatkan oleh Allah sampai bulan Ramadan yang akan datang ini. Nah, besok ini Buya ingin memperdalam saudara-saudaraku sekalian agar kita jaga dari Ramadan tanggal 1 sampai 30 konsisten melaksanakan puasa dan sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Kalau kita berdoa kepada Allah, mendapat jaminan doa dikabulkan seperti yang saya sampaikan kemarin, ya kan? Lalu bila mana kita baca Al-Quran, haram bagi Allah baca Al-Quran disentuh oleh api neraka. Nah, pasti jaminannya gitu ya. Apalagi ketika habis sholat tahajud biasanya dia bangun mau sahur sama rombongan, biasanya kita baca Al-Quran dihadiahkan kepada diri sendiri. Belum pernah kan? Selama ini kita baca aja Al-Quran juz 1 sampai 30 baca biasa aja gitu ya. Sekarang ya Allahu Rabbi, aku bacakan Al-Quranul Karim ini teruntuk diriku sendiri. Sama dengan doa zikir qalbi, hadiahkan Al-Fatihah kepada diri sendiri, Al-Fatihah kepada diri sendiri. Pasti hasilnya jauh lebih dahsyat. Kita rasakan inti dari kajian surah Al-Fatihah dari 6.660 ayat itu kita hadiahkan kepada diri. Luar biasa enggak? Kemudian kita Al-Fatihah kepada orang kita sayangin, pasangan hidup kita, anak kita, kedua orang tua kita, kemudian cucu kita. Dengan khusyuk kita berikan hadiah, maka ia merasakan manfaat pahala dari orang yang dia sayangi. Termasuk pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita rutin seperti tawasulan dan menghadiahkan surah Al-Fatihah itu kepada Nabi Muhammad, 25 Nabi, kepada wali Allah, kemudian kepada malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israel, Mikail, maka saudara batin kita itu selalu akan mendampingi kita kemanapun berada. Sehingga perbuatan kita berniat saja yang buruk itu tidak jadi. Itulah pagarnya. Niat kita mau dicelakai orang lain tidak jadi. Apalagi kita bilang, ya Allahu Rabbi, jagalah kami dari gangguan manusia, jin dan setan, baik datang dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, mulai dari segala penjuru, baik segala dekat menjauh, jarak 1 kilo ya Allah, jarak 25 meter ya Allah, yang sampai kepada hamba, baik gangguan fisik dan goib. Dahsyat luar biasa. Kalau orang terus berupaya untuk mencelakai kita, maka ia binasa karena Allah. Apalagi saudaraku, kita hadiahkan pagar diri ini kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Ya Allah, jagalah anak cucuku, istriku, anakku semuanya yang kami cintai, ayahanda kami, bunda kami yang kami cintai, jagalah ia dari gangguan manusia dan setan dari jarak 1 kilometer. Kemudian kita bernapas. Lah,
ilaha illallah. Tarik lagi. La ilaha illallah. Diamkan dulu, jangan dilepaskan nafas. Ingat wajah mereka semuanya. Maka sama amalnya yang kita baca untuk diri pribadi, juga untuk kelola orang dekat kita. Maka ini insya Allah pagar diri kekuatan Allah full yang luar biasa dan sangat luar biasa. Nah, pengkhususan saudaraku, dari 30 juz tadi ada surat-surat tertentu menjadi tuntunan sangat luar biasa oleh orang tua kita yang dia pelajari dari beberapa buku-buku tentang ilmu tariqah, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid maksudnya tadi, kemudian ilmu hakikat, bertasawuf, ilmu manifat. Lebih dari 120 buku ya baca, baik terbitan Arab Saudi di kerajaannya gitu kan. Dia ketika ke Mekah dulu waktu berhaji 40 buah buku dia dikasih sama kerajaan Arab Saudi melalui stafnya untuk dibaca. Nah, bagian dari itu karena dia berubah, setiap hari kita baca setelah pulang dari haji. Baru 3 tahun kemudian Buya lihat mana bagian-bagian tertentu yang dapat kita amalkan. Ditambah buku-buku guru-guru kita yang hebat-hebat ini. Nah, jadilah 5 buah buku yang Buya tulis sejak tahun 85 sampai 2006 dicetak pertama kali di Surabaya. Termasuk pengamalan-pengamalan tadi tidak semua baru Buya bacakan. Zikir qauli dengan surah Al-Fatihah itu sudah luar biasa. Mantra doa yang kita panjatkan kepada Allah. Buya selalu bertetesan air mata bila mana menghadiahkan Al-Fatihah kepada diri sendiri, kemudian kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, cucu kita, adik dan kakak kita, kemudian sahabat dekat kita, maka nyata realita mereka juga sayang dan memperhatikan kita. Luar biasa surah Al-Fatihah itu. Belum lagi memagari teman-teman dan saudara kita, tetangga kita dari gangguan gaib. Surah Al-Fatihah itu sangat mantap. Itu baru surah Al-Fatihah loh, pembukaan dari surat Al-Quran yang ada 30 juz. Nah, bagaimana kalau kita gali surah Al-Baqarah lagi yang lain? Ayat kursi itu ada di dalamnya kan. Surat-surat yang ajaib di dalamnya, termasuk di beberapa ayat lain surah Yasin. Nah, bapak-bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Ta'ala, biasanya kita baca surah Yasin itu kepada untuk orang telah meninggal kan, saudara dan teman kita atau sahabat kita, betul nggak? Di masjid sering kita dengar, mari kita sampaikan khususon surah Yasin kepada si Anu bin Fulan, si Anu binti Fulan, betul ya? Nah, sekarang saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana kalau kita praktekkan besok atau malam ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada diri sendiri? Dahsyat, 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 dahsyat lagi Pak. Kita merasa pintar dan jenius tiba-tiba. Kekuatan kita jauh diangkat, bisa kita minta berapa kali lipat dari energi yang kita miliki. Surah Yasin lah dihadiahkan kepada diri kita sendiri. Maka kita merasa rindu dengan surat-surat ini berulang kali. Coba nanti ya, dicoba ya, pengantin baru apalagi kepada diri sendiri, tabanjos. Ini benar-benar karena ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hakiki, Qudratul kita rasakan manfaat dan nikmatnya. Nah, bagaimana kalau kita hadiahkan kepada istri, pasangan hidup kita, anak-anak kita, adik-adik dan kakak kita, dan cucu-cucu kita? Surah Yasin itu boleh kolektif. Khususon hamba sampaikan ayat Yasin kepada kedua orang tua kami, almarhumah Yahanda, ibunda almarhumah gitu kan. Kemudian kepada kakak adik kami bernama, kepada anak kami bernama, pada cucu kami bernama, sebutin binnya dan bintinya.
Lalu kita baca surah Yasin itu. Luar biasa, dahsyat. Manfaatnya bisa ditanya kepada bersangkutan. Nanti besok boleh ya Pak, diuji cobakan. Mungkin ini kata-kata Buya, Buya canda gitu kan. Itulah guru-guru Buya. Semenjak guru kita para wali Allah 9, ada berapa wali yang berkunjung ke Mekah, kemudian kembali ke Indonesia berjalan kaki, ada juga di naik kapal laut gitu ya, berbulan-bulan baru sampai lagi di Indonesia melewati Pulau Sumatera. Dan dia ngajar setiap daerah-daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Barat terutama gitu kan, dapatlah ilmu itu. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hakiki, Qudratullah, ternyata dia terus berjalan tanpa terasa perjalanan itu sampai lagi ke negeri kita. Dapatlah kita ilmu tentang ilmu fikih, tentang ilmu thariqah, dapat ilmu hakikat atau tasawuf dan mengerti ma'rifatullah. Itulah sebabnya kita menjadi hebat.